Selamat pagi ataupun siang Bu Ima. Sebelumnya kami dari kelompok 1 penugasan kimia organik ingin memberitahu dan menjelaskan tentang sedikit apa sih ether itu dan menjelaskan juga tentang apa pemanfaatannya dan juga bagaimana strukturnya serta bagaimana cara penamaan dari ether itu sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Stanislaus Tio Priyantama dengan akhiran NIM 079. Saya Ayandra Alfati Jenata dengan akhiran NIM 086. Saya Zelika Murtianti dengan akhiran NIM 090. Nah, selanjutnya apa sih definisi ether itu? Ether atau alkoksi alkana adalah golongan senyawa yang mempunyai dua gugus alkil yang terikat pada satu atom oksigen. Kemudian contoh sederhananya adalah ether paling sederhana adalah C2H6O. Nah, dapat dilihat bahwa rumus umum dari ether itu sendiri adalah R yang terikat dengan O, kemudian lagi terikat dengan R. R di sini nanti adalah atom karbon itu sendiri atau mungkin atom halida seperti F, Cl atau mungkin Br. Nah, untuk rumus molekul secara umumnya sendiri adalah Cn H2n plus 2O. Selanjutnya ada sifat-sifat ether. Sifat yang pertama itu adalah sifat fisika. Yang pertama ada pelarut nonpolar, yaitu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kedua ada titik didih terendah, yaitu lebih rendah dibandingkan alkohol dengan berat molekul sejenis. Yang terakhir ada sifat volatil, yaitu mudah menguap. Yang kedua ada sifat kimia yang terdiri dari dua reaksi. Yang pertama reaksi pembakaran, menghasilkan karbon dioksida dan air jika dibakar dalam oksigen. Yang terakhir adalah tidak reaktif, cenderung stabil dan tidak bereaksi dengan asam atau basa kuat. Berikutnya ada tata nama ether. Yang pertama penamaan alkil ether. Nama kedua gugus alkil disebut lebih dahulu, diurutkan sesuai abjad. Kemudian ditambah ether. Jika kedua gugus sama, digunakan awalan di. Berikutnya ada penamaan alkoksi alkana. Pada penamaan alkoksi alkana ditetapkan bahwa gugus alkil yang lebih kecil merupakan gugus alkoksi. Nah, selanjutnya ada isomer ether. Di sini isomer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah keisomeran struktur, yang kedua adalah keisomeran fungsional. Pada misalnya nih ada C4H10O. Nah, senyawa ini dapat ditemukan dalam bentuk C2H5O, kemudian C2H5. Jadi di kanan dan kirinya rata dengan penamaan yaitu dietil ether dan CH3O dan C3H7. Nah, namanya sendiri berbeda daripada yang sebelumnya, yaitu metil propyl ether. Namun keduanya di sini memiliki kesamaan di rumus molekulnya yaitu C4H10. Nah, selanjutnya keisomeran fungsi. Di sini ada dua contoh yaitu alkohol dan ether. Rumusnya sama yaitu CnH2n plus 2O, tetapi gugus fungsionalnya berbeda. Di metil ether dan etanol rumus umumnya sama-sama C2H6O. Nah, karena di sini memiliki dua rumus yang sama tapi fungsional berbeda, hal tersebut dinamakan keisomeran fungsional.
Selanjutnya ada perbedaan eter dan alkohol. Alkohol itu mudah larut dalam air, sedangkan eter sukar larut dalam air. Yang kedua, titik-titik tinggi alkohol. Ya, selanjutnya titik rendah untuk eter. Yang ketiga, alkohol itu bereaksi dengan Na, sedangkan eter tidak bereaksi dengan Na. Selanjutnya, alkohol bereaksi dengan KS3 dan eter tidak bereaksi dengan KS3. Berikutnya ada kegunaan eter. Eter sendiri ini memiliki berbagai kegunaan, baik dalam bidang industri, laboratorium, maupun medis. Berikut adalah beberapa kegunaan utama eter, yaitu yang pertama ada pelarut dalam industri dan laboratorium. Yang kedua ada anestesi medis. Yang ketiga cairan pembersih dan pelumas. Yang keempat bahan baku kimia. Yang kelima campuran bahan bakar. Serta ada beberapa eter digunakan sebagai bahan dalam produk kosmetik. Selanjutnya ada dampak eter. Dalam penggunaannya, eter dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan merangsang sekresi lendir. Selain itu, eter juga dapat menyebabkan mual dan muntah selama waktu pemulihan. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat, eter adalah senyawa organik dengan atom oksigen yang menghubungkan dua gugus alkil atau aril. Eter memiliki sifat fisika dan kimia yang membuatnya berguna sebagai pelarut dan anestesi, tetapi juga memiliki bahaya seperti mudah terbakar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.